Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitria Desvi, NIM M04180022. Hari ini saya akan melakukan peragaan mengenai mengajari ibu cara mengobati infeksi bakteri lokal pada bayi. Selamat datang Bu, silakan duduk. Yang pertama, perkenalan. Selamat pagi Bu, dengan saya Bidan Nadia yang bertugas pada hari ini Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Benar dengan Ibu Ani? Iya. Bagi Ibu Ani, hari ini saya akan melakukan konseling mengenai cara mengajari Ibu bagaimana cara mengobati infeksi bakteri lokal pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, saya bersedia. Baik Bu, jika bersedia, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan konseling ini sebelumnya? Belum. Baik Ibu, jika belum, saya akan menjelaskan satu persatu dari awal ya Ibu. Jadi Ibu, bakteri infeksi lokal ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, infeksi bakteri lokal pada kulit atau pusar. Yang kedua, infeksi pada mata. Dan yang ketiga, infeksi pada mulut atau biasa dikenal dengan oral thrush. Jadi Bu, saya akan menjelaskan satu persatu ya Bu. Dimulai dari mengobati infeksi pada kulit atau pusar. Jadi Bu, infeksi pada kulit atau pusar ini biasanya ditandai dengan adanya timbul kemerahan di sekitar pusar atau kulit pada bayi. Nah, pengobatan ini biasa dilakukan 2 kali selama 5 hari Bu. Jadi cara yang pertama yang dilakukan adalah mencuci tangan. Seperti ini Ibu mencuci tangannya. Yang pertama, tangan diberikan sabun. Mencuci tangan seperti ini. Secara 7 langkah ya Ibu. Seperti ini Bu, jika sudah dibilas menggunakan air bersih. Selanjutnya, mencuci tangan ini dilakukan sebelum melakukan pengobatan kepada bayi ya Ibu. Permisi Bu, saya pinjam bayinya. Selanjutnya, hal yang dilakukan yaitu membersihkan nanah di bagian pusar ini menggunakan kain bersih yang telah dicelupkan ke dalam air matang. Atau bisa menggunakan kapas ya Ibu. Cara pengobatannya, cara membersihkannya itu dari dalam keluar seperti ini. Dilakukan dengan hati-hati ya Ibu. Selanjutnya, mengeringkan menggunakan kain bersih atau handuk. Seperti ini Bu. Selanjutnya, Ibu bisa mengoleskan menggunakan povidone iodin. Povidone iodin ini merupakan antiseptik untuk membunuh bakteri yang menyebabkan timbulnya kemerahan atau infeksi tadi. Seperti ini ya Ibu, dioleskan saja. Jika sudah Bu, permisi, Ibu bisa mencuci tangan kembali. Jadi cuci tangan ini dilakukan sebelum dan setelah pengobatan ya Ibu. Kita menggunakan sabun, cuci tangan secara 7 langkah. Seperti ini Bu. Ini adalah cara pengobatan infeksi lokal pada kulit atau pusar. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua ya Ibu. Apakah penjelasan saya terlalu cepat Bu? Enggak. Tidak ya Bu. Baik. Selanjutnya, cara pengobatan luka pada oral thrush atau mulut bayi. Jadi ini munculnya bercak-bercak putih pada mulut bayi Bu, di sebelah sini biasanya. Nah, ini terjadi dikarenakan adanya jamur Candida yang ada di mulut bayi. Nah, pengobatan ini biasa dilakukan 4 kali sehari selama 7 hari atau seminggu Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengobatannya ya Ibu. Yang pertama sama, mencuci tangan dahulu secara 7 langkah menggunakan sabun. Seperti ini ya Ibu. Selanjutnya dibilas menggunakan air mengalir. Selanjutnya, Ibu bisa membersihkan mulut bayi menggunakan kain yang sebelumnya jarinya telah dibungkus menggunakan kain dan telah dicelupkan menggunakan air hangat yang telah diberikan garam atau air rendaman garam ya Ibu. Permisi Bu. Jadi membersihkannya di bagian mulut bayi. Seperti ini Bu, dibersihkan bercak-bercak putihnya sampai hilang. Selanjutnya Bu, Ibu bisa membersihkan ini secara teratur ya Ibu, 3 kali sehari. Selanjutnya Ibu bisa meneteskan 1 ml suspensi niacin. Nah, suspensi niacin ini berfungsi sebagai obat jamur untuk mulut Bu. Bisa diteteskan saja ya Ibu sebanyak 1 ml. Jika sudah Bu,
eh, Ibu bisa memberikannya 4 kali sehari ya Ibu. Selanjutnya Ibu bisa mencuci tangan kembali setelah melakukan pengobatan. Seperti ini ya Ibu, bisa diperhatikan Bu. Baik Bu, sudah selesai untuk cara kedua, untuk mengobati infeksi pada mulut atau oral keras. Selanjutnya saya lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu cara pengobatan pada infeksi mata. Jadi Bu, biasanya infeksi mata pada bayi itu disebabkan oleh adanya bakteri. Nah, ditandai dengan adanya kemerahan, terus matanya berair dan juga agak membengkak. Jadi Bu, sama langkahnya yaitu cuci tangan terlebih dahulu secara 7 langkah menggunakan sabun. Seperti ini Bu. Dan dibilas menggunakan air bersih. Selanjutnya Ibu bisa membersihkan kedua kelopak mata bayi menggunakan kapas atau kain yang telah dicelupkan menggunakan air hangat. Saya menggunakan kain saja ya Ibu. Dicelupkan dengan air hangat. Permisi Bu. Jadi Ibu membersihkannya secara hati-hati saja Bu di sekitar matanya dengan menggunakan air hangat secara lembut. Ini bisa dilakukan 3 kali sehari ya Ibu. Selanjutnya Ibu bisa memberikan salep tetrasiklin. Salep ini untuk mengatasi infeksi bakteri pada mata bayi Ibu. Jadi ini bisa dioleskan di sekitar kelopak mata bagian dalam. Seperti ini Ibu. Ya sudah Bu, Ibu bisa melakukan cuci tangan kembali setelah melakukan pengobatan. Sama seperti tadi ya Ibu, 1 langkah. Baik Bu, jadi pengobatan untuk tetrasiklin ini bisa dilakukan sampai kemerahan pada mata bayi Ibu itu sudah tidak ada atau sudah hilang. Seperti itu ya Ibu. Apakah penjelasan saya terlalu cepat Bu? Iya. Baik Bu, penjelasan saya sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengetes pemahaman Ibu ya Ibu. Jadi Bu, ada berapa Bu jenis infeksi bakteri lokal pada bayi? 3. Baik Bu, bisa sebutkan salah satunya? Infeksi kulit atau pusar. Oh iya benar Bu. Selanjutnya, apakah Ibu bisa mencontohkan cara penanganan infeksi pada kulit atau pusar Bu? Iya. Saya bawakan dulu. Yang pertama apa Bu? Yang pertama, cuci tangan sebelum mengobati dengan sabun. Iya. Ya, Lalu bersihkan nanah dengan air bersih. Ya. Setelah itu Bu, Setelah itu keringkan. Lalu oleskan povidon atau iodin. Lalu yang terakhir, cuci tangan kembali. baik Bu, saya rasa Ibu sudah paham dan mengerti terhadap penjelasan saya. Semoga Ibu bisa menerapkan di rumah ya Ibu terhadap cara-cara penanganannya tadi. Selanjutnya apabila Ibu menemukan adanya gejala atau tanda-tanda kemerahan atau infeksi pada bayi Ibu bisa segera menghubungi petugas kesehatan ataupun bidan terdekat di rumah Ibu. Iya Ibu, terima kasih Bu atas kunjungannya. Cukup sekian responsi mengenai cara menjelaskan kepada Ibu cara mengobati infeksi bakteri lokal pada bayi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Jadi, COVID-19 ini ialah suatu jenis coronavirus yang sebelumnya tidak pernah teridentifikasi pada manusia, namun hanya dapat teridentifikasi pada hewan saja. Ada beberapa gejala coronavirus ini. Yang pertama yaitu demam, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, dan juga sesak nafas. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah COVID-19 ini? Jadi, COVID-19 ini dapat dicegah melalui yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Yang kedua, cuci tangan minimal 20 detik atau sesuai dengan standar cuci tangan yaitu 7 langkah cuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari berkumpul. Yang keempat,
Gunakan masker saat sakit maupun saat keluar rumah. Yang kelima, olahraga yang cukup minimal 30 menit selama setiap hari. Yang terakhir, hubungi layanan kesehatan terdekat apabila terbukti adanya gejala-gejala COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur MTBS COVID-19. Jadi alur MTBS COVID-19 ini ada pisahkan klinik. Ada dua, yang pertama pasien dengan gejala COVID-19 dan pasien tanpa gejala COVID-19. Apabila pasien dengan gejala COVID-19 ini ditandai dengan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, maka petugas kesehatan harus melakukan pelayanan dengan cara mengatur jarak antara petugas dan juga pasien untuk mencegah adanya penularan virus. Setelah itu, petugas kesehatan diwajibkan untuk menggunakan APD secara lengkap seperti masker, sarung tangan, dan juga pelindung kacamata. Selanjutnya, yang kedua yaitu pasien tanpa gejala COVID-19, yaitu tanpa gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan juga sesak nafas, maka petugas kesehatan hanya berpedoman pada cara pencegahan dan juga melakukan penilaian risiko. Setelah itu, menentukan status balita. Jadi status balita yang sakit ini apabila pernah kontak langsung dengan pasien COVID-19 atau pernah berkunjung ke daerah yang terjangkit COVID-19. Nah, apabila ia pernah dan sedang atau pernah mengalami demam, maka penata laksanaannya yaitu tata laksana PDP ini rujuk langsung ke rumah sakit rujukan dan segera menghubungi dinas kesehatan maupun hotline COVID-19. Apabila bayi atau balita ini tidak ada gejala atau riwayat demam, maka tata laksana ODP ini yaitu dengan cara karantina selama 14 hari dan tetap lapor ke dinas kesehatan ataupun hotline COVID-19. Namun apabila jika dalam masa karantina 14 hari ini pasien mengalami demam, maka segera rujuk ke rumah sakit rujukan dan juga lapor ke dinas kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu apabila tidak pernah berkontak langsung pada pasien COVID-19, yaitu pelayanan MTBS ini hanya anak atau balita tidak dikategorikan dalam ODP maupun PDP. Nah, namun anak atau balita ini bisa dilakukan pelayanan pendekatan MTBS jika timbul pneumonia dan tetap mengikuti alur PDP. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan mengenai COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.